Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini kita akan memperbaiki kerusakan pertama dari Mercy S-Class yang teman-teman pasti udah tahu, yaitu instrumennya, dan ini cukup mahal buat memperbaikinya kalau misalnya di bengkel resmi. Yuk kita lihat. Oke. Ini S-Class tahun 2007 S350L, dan ini interiornya masih bagus, kecuali lihat ini udah pecah-pecah, ini juga udah bercak-bercak, dan itu sangat nggak enak dilihatnya. Makanya sekarang saya mau benerin. Ini ada matahari biar terang dikit, biar putihan dikit. Nah, sekarang kita langsung ke tempatnya dan berharap ini jauh lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita harus ganti secara normal panelnya. Oh, nyamannya mobil ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru nonton video ini dan belum tahu sejarahnya S-Class ini, saya informasikan bahwa S-Class ini saya beli sekitar seminggu yang lalu, dan mobil ini dibeli memang untuk menjawab rasa penasaran. Jadi memang untuk konten, kira-kira kalau kita beli mobil mewah yang umurnya agak lama seperti tahun 2007 ini, itu apa aja resikonya? Karena harganya sangat murah. Ini apalagi saya belinya di bawah harga pasaran S350L tahun 2007, kilometer baru 23.000. Saya beli harganya 225 juta rupiah. Jadi sangat rendah dibandingkan spek dari mobilnya. Nah, tapi apa resikonya? Perbaikannya seperti apa? Harganya berapa? Kerusakan tidak terduganya apa? Nah, itulah yang nanti akan saya dokumentasikan dan saya akan informasikan ke Anda. Jadi buat Anda yang berminat buat beli mobil mewah yang umurnya udah agak tua dan harganya sangat rendah, video ini bisa disimak. Kerusakan pertama adalah instrumen. Sebenarnya ini bukan kerusakan tidak terduga, karena memang sejak awal saya beli itu saya sudah tahu bahwa ini instrumen clusternya bermasalah. Bahkan mungkin itu salah satu alasan kenapa pemilik mobil ini menjual dengan harga yang murah. Nah, saya udah nanya ke Mercy, saya foto. Jadi teman saya kebetulan kerja di Mercy, dia tanya ke bengkel, saya tanya kalau misalnya ganti baru itu berapa. Nah, untuk speedometer nih, panel digital yang speedometer dan panel multimedia, kalau saya mau ganti dua-duanya, saya diinformasikan itu biayanya sekitar 64 juta rupiah. 64 juta itu bisa beli mobil bekas. Nah, terus saya cerita ke Om Mobi. Kebetulan kan Om Mobi kan manusia jadul kan, spesialis mobil-mobil tua gitu, dan dia menyarankan bisa coba ke SPD speedometer, tapi di Surabaya. Di Jogja, di Jogja. Serius gitu kan. Terus saya tanya by DM, ini saya kerusakan kayak gini bisa nggak? Oh, bisa Om gitu. Terus ya udah, gimana, mobilnya harus dikirim ke Surabaya atau ternyata mereka yang mau datang katanya. Wah, oke juga. Nggak berapa lama saya tiba-tiba dapat kabar bahwa SPD speedometer kerjasama sama Autonet Park. Di tempatnya Autonet Care ininya beroperasinya. Nah, hari ini mereka mulai beroperasi di Jakarta. Mereka minta saya datang aja ke sana. Ya udah, sekalian saya main-main ke tempat usahanya Ridwan, sekalian benerin ini. Saya belum tahu biayanya berapa, beneran saya belum tahu. Nah, sekarang kita bisa lihat apa aja yang diperbaiki dan biayanya berapa. Let's go. Oke, udah sampai. Halo. Halo Om. Ini dengan Mas Iksan ya? Iya, betul. Oh, yang saya chatting kemarin ya. Nah, ini Mas Iksan. Ya, halo. Loh, dari Jogja kan artinya? Benar, dari Jogja. Udah. Sekarang jadi udah buka di Autonet Park. Iya, di Autonet Park, betul, sebelah sana. Jadi kerja sama Mas Ridwan Adib sih di sini. Oh ya, jadi ini baru banget buka di sini. Baru banget, belum ada 1 minggu Om. Loh, terus jadi usahanya yang dari Jogja pindah? Enggak, di Jogja masih, terus sekarang nambah lagi di Jakarta gitu. Oh, nanti di Jakarta ngerjain siapa? Nah, nanti kita udah bawa teknisi sih dari Jogja. Itu ada beberapa dibawa ke sini. Mungkin nanti juga SDM yang lain juga kita siapin di sini sih. Oh, ya udah. Oke. Tolong kerjain mobil saya dulu, Mas. Siap. Waktu siap, itu udah saya kirimin fotonya kan? Siap. Nanti Oke. kita pokoknya buat
bagus lagi Om. Berapa lama kira-kira? Mungkin 2 jam lah ya. 2 jam ya? Selesai, ya. Oke, ini kuncinya. Nanti saya videoin juga pas ngerjain ya. Oke, makasih Om. Ini Siap. saya kerjain dulu ya. Oke, sekarang mobil mau dikerjain. Ridwannya belum datang. Cuman ada ini Honda S660 tanpa prestasi nih di Cabrio Challenge. Wow, udah ada ininya dia. Oh, ini studionya nih. Ya, benar. Studio buat ngerjain yang detailnya ya. Halo. Udah dari tahun berapa sih ngerjain ini? Ngerjain instrumen-instrumen gitu? Sebenarnya sih dari tahun 2015 Om mulai aktifnya. Sebelumnya juga cuma iseng-iseng doang sih kalau sebelum 2015 itu. Iseng-iseng ada orang rusak, iseng ngebenerin gitu. Benar, terus habis itu kok banyak nih peminatnya, ya udah kita keterusan sampai sekarang. Udah pernah nanganin yang kayak S-Class gitu belum? Kebetulan sih yang penyakitnya sama itu udah pernah. Tipe penyakitnya kayak gitu gitu. Mercy? Mercy Iya, juga? iya, benar. Oh iya. Jadi udah pernah ya ngerjain Mercy ya? Udah pernah. Oke. Kita lihat. Ini punya Lexus? Iya, punya Lexus. Apanya instrumen? Di instrumennya, panel-panelnya mau diganti, tadinya kan warnanya hijau tuh. Nah, ada yang kuning juga. Nah, ini mau diganti jadi putih kayak gitu. Kalau saya jangan diganti warnanya ya? Iya, siap. Iya, pokoknya S original. Siap. Iya. Aman. Nah, kayak gitu tuh, Mas. Ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Siap. Ini dia nih baru datang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawasaki apaan nih? ZX 25. Oh, yang lu beli ya? Iya. Yang Asik 4 nih. silinder. Coba nyalain. Wan. Bentar ya. Ntar gue netralin dulu. Gas aja, gas. Iya, digas lah pastilah. Hihi. 100.000 dong. Asik ya. Nggak kenceng-kenceng amat sih motornya. Yoi. Cuman 4 silinder, keren banget suaranya. Enggak, ini motor yang lo bisa nikmatin. Karena lu bisa gaspol tanpa perlu ketakutan. Iya, lo bisa gaspol tapi segitu aja larinya. Iya, nggak berasa dekat sama akhirat gitu Iya, ya. sensasinya tuh lu bawa motor 600 cc, udah 100 aja kan. Oh, itu masih nah baru 100. Oke. Asik ya? Asik banget nih motornya. Sayang saya nggak jago naik motor. Tadi Ridwan ngomong hari ini ada S-Class masuk juga. Ada S-Class 2 biji berarti. Ini yang pertama, nanti yang kedua ada lagi S350 juga. Dia ngapain? Sama penyakitnya. Itu apa instrumen burem? Instrumen burem. Wan, gue dengar kabar kemarin Crocs-nya rusak. Oh iya tuh. Hari ini bakal mau diganti apa direparasi? direparasi lah. Oh, mau klaim garansi ya? Gue dulu waktu kuliah, gue kan beli Crocs yang model kain tuh yang kayak sepatu. Itu kan copot, gue jahit. Lu kenapa sih Di suka kosan. banget Crocs? Karena- Coba alasannya. Karena gue kan flat fit, kayak gue tuh rata sininya. Nah, kalau pakai sepatu biasa tuh itu biasa tuh bikin capek. Oh, jadi cuman Jadi ini. harus pakai yang khusus. Kan ada tuh yang di mall tuh, yang kita di scan telapak kakinya nanti dia bakal bikin foam yang sama kan. Iya. Nah, gue tuh harusnya pakai yang kayak gitu. Nah, Cuma males mahal. lu udah dihubungin sama pihak Crocs belum? Jadi Belum. brand ambassador belum? Belum. Pihak Crocs nih kalau mau brand ambassador nih yang paling tepat. Oke, sekarang udah dikeluarin semuanya tuh. Nah, seperti ini. Ini dia nih yang rusak nih, lihat nih. Ikutin aslinya. Tuh, udah gores-gores seperti ini. Ih, kasar banget loh kalau dipegang ya. Ini nggak apa-apa dipegang. Gak apa? Tuh, ini Santai. udah kasar banget. Nah, itu sekarang yang mau diperbaiki. Silakan, Mas. Siap. Selamat pagi, Mbak. Nah, ini karyawan-karyawannya Ridwan. Ridwan. Oke, langsung dikerjakan. Ini udah ada special toolsnya semua nih, ruangannya juga ber-AC nih semua. Oke, Mas, selamat bekerja.
Ini barang halus banget ya, jadi kalau teman-teman mau perbaiki ini nih, bukan di bengkel resmi, pastikan memang yang sudah spesialis, bukan yang coba-coba. Garansinya 5 tahun. Serius loh? Seriusan, Mas Iksan. Garansi 5 tahun kan? 5 tahun asal bukan bekas banjir atau bukan karena korosi. Wow, 5 tahun digaransi, asal pemakaian normal ya. Nah, SPD speedometer ini selain perbaikan yang rusak, dia juga bisa replacement. Misalnya bosan warna speedometernya hitam, bisa nih kayak gini. Ini Brio. Iya, iya. Dan ini skalanya disesuaikan sama aslinya ya. Udah, tinggal plug and play sebenarnya. Ya, jadi bukan cuman repair tapi modifikasi juga. Nah, ini Autonet Part ini juga dilengkapi sama CCTV yang gede banget nih TV-nya. Gua tahu Kenapa ini bisa besar? Gue tahu jawabannya. Jadi CCTV ini tidak hanya untuk melihat kegiatan di bengkel, tapi buat malam-malam. Rituan tuh pagi-pagi selalu ngeliat rekaman yang malam. Siapa tahu ketemu hantu. Oh, lapisannya kayak gitu ya. Jadi ini namanya polarizer dia. Kayak lapisan ini ya, lapisan pelindungnya sama buat apa ya polarizer tuh, warnanya kali ya? Iya, jadi buat munculin ini LCD-nya. Kalau polarizernya dilepas nantinya tuh jadi blank. Nggak muncul Oh, baru-baru buat gitu. munculin gambarnya ya. Tuh. Biasanya ada depan sama belakang. Mesti ganti panel nggak dong? Biasanya iya, ganti LCD-nya. Ya, sudah lepas, tinggal kita ganti yang baru. Jadi banyak yang coba bongkar sendiri. Ada, biasanya beberapa merek lain yang LCD-nya sama, penyakitnya kayak gini tuh beberapa ada yang coba sendiri, akhirnya mungkin rusak atau malah pecah, biasanya malah dikirim ke tempat kita. Gitu. Ini dia nih, biang keroknya. Cuman setipis ini yang bikin LCD-nya jadi jelek banget kelihatannya. Oh, ini dibersihin ya. Cairan lemnya dibersihin dulu. Ada masalah kantor apa, Wan? Ini printer baru. Diambil terus Yang kotak yang di atas. Ya biasalah masalah kantor ya, ada aja gitu printer macet gitu ya. Ini printer baru. Oh, printer baru. Kita kan di sini semua baru semua. Oh. Jadi kita belum grand opening. Oh, Masih ini soft kantor opening. baru ya? Kantor baru. Jadi karyawan-karyawan baru juga. Bangunannya baru. Karyawan baru juga. Karyawan baru, semuanya baru, laptop baru, HP baru. Ya Itu udah, pun baru tuh. ya ya. Lanjutin itu mungkin masalah printernya agak. Ya ini kan lagi begini. Anda lagi. Nggak di. Saya lagi. Udah siap Road Party Season 4? Ditunggu saja. Tolong jangan galak-galak. Tolong yang talent saya yang gampang-gampang. Oh, tidak bisa. Justru harus makin susah. Ini bawa apaan nih? kayaknya ini bukan. Apaan sih ini? Buat apa? Kayaknya sih buat tesnya kalian. Ini buat motor. Oh. Ada hadiah buat Om Fitra. Apaan nih? Emas. Buka Apaan? dulu. Buka dulu. Oh, ini lebih menarik nih. Emas. Emas 1,5 gram. Iya. Mahal ini emas 1,5 gram. 1 juta lebih. Buat apaan? Buat lu Om. Buat apaan? Kenapa gitu? Enggak apa-apa buat lu aja. Hadiah. Ini apa sih? Hadiah. Hadiah dari? Hadiah dari gua. Maksudnya lu jual emas? Panjang lah ceritanya. Itu Loh, buat lu aja Om. Ya lu ceritain kenapa lo ngasih hadiah ini ke gue? Ya kan lu udah datang ke sini. Terus, jadi semua yang datang ke sini dikasih emas 1,5 gram? Orang-orang yang kayak lu gua kasih hadiah kalau ke sini. Oh gitu. Wih, thank you Wan, thank you. Lumayan. Buat disimpan 10 tahun bisa buat beli motor tuh. Semua bisa punya emas. Lu lagi melakukan gerakan apa Wan? Semua bisa punya emas, nah nggak bener nih. Bagus dong. Ya udah, thank you emasnya. Ya. Udah bersih? Udah, Pak. Wih. Nah, selain bisa perbaikan buat layarnya kayak tadi, bisa perbaikan apa lagi speedometer? Sebenarnya sih pada basicnya electrical semua interior mobil itu bisa. Misalnya ada tombol-tombol yang nggak berfungsi di panel-panelnya itu juga bisa kita perbaiki. Jadi kalau speedometer mati total gitu juga bisa ya? Bisa kita Walaupun jarum ya, bukan digital gitu ya? bisa. Misalnya jarumnya nggak akurat atau mati total itu juga bisa. Oke, mantap. Sama bulan depan, insya Allah ya, kita bisa bikin
kan mobil Eropa tuh kadang-kadang tombol-tombolnya suka putih ya, Nah. suka logonya hilang tuh. Nah kita bisa restore. Oh, itu restore interiornya gitu ya. Dan harganya dijamin nggak pakai mahal ya. Ya pasti. Apa yang lo nggak bisa di sini? Apa? Bikin mobil nggak bisa. Oke, udah dirakit lagi. Nah, ini ada sedikit masalah. Jadi kelihatannya bukan cuma pelapisnya yang rusak, tapi ada kerusakan di LCD dalamnya juga. Nah, LCD nggak ready stock nih. Harus dicari dulu, harus pesen dulu. Tapi sementara udah kita ganti pelapisnya dulu. Nah, yang LCD ini kira-kira pesen bisa berapa lama nih? Waduh, kalau itu nggak bisa nentuin pastinya sih. Biasanya sebulan, 2 bulan gitu baru. Tapi tolong cariin ya. Ya, siap. Nanti kita coba aja nih nyalanya gimana. Siap. Baru pelapisnya, tapi kelihatannya nih ada tanda-tanda di dalamnya dan itu artinya LCD-nya emang harus Udah kena ke dalam. mungkin kena ke dalam gitu, parah banget nih kerusakannya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja dulu ganti pelapisnya aja. Semoga sih nggak ada pixel ya. Kenapa? Semoga sih nggak ada pixel. Iya. Biasanya ada pixel kayak gitu. Oke, kita lihat dulu nanti hasilnya begitu udah dipasang. Forward. Betul. Nah, jadi sesuai prediksi kerusakannya itu ternyata bukan cuma di polarizer tapi sampai ke LCD dalamnya. Jadi walaupun udah diganti, malah nggak nyala. Nah, masih ada bekas-bekas kerusakan di dalam. Nah, sebenarnya solusinya itu paling gampang dan cukup mahal adalah ganti LCD langsung. Iya benar. Nah, cuman mau dimaksimalin dulu sama Om Iksan ya. Ya nanti kita coba dulu deh. Tapi mungkin mobilnya harus ditinggal. Ya udah, kalau gitu mobilnya kita tinggal dulu. Kira-kira 2 hari ya ngerjainnya ya. Ya. Oke, kita tinggal dulu mobilnya. Masuk S350 juga punya orang lain dengan masalah yang serupa. Cuman nih ownernya baik banget ya. Dipinjemin mobil loh, tapi ini nggak berlaku buat semua nih. Ini gara-gara teman dekat aja nih. Gini, biasanya nih mobil juga saya pinjemin ke orang. Oh gitu. Tapi buat wedding. Oh buat wedding. Iya. Nggak, gue nggak berencana buat wedding sih. Cuman karena mobil gue ditinggal lo pinjemin ini. Thank you ya. Yo, hati-hati Om. Oke, dipinjemin ini. Mau bikin video juga boleh. Oke. Selamat menikmati Cabrio tanpa prestasi. Iya bener. Akhirnya lo sadar juga. Selamat menikmati. Oke, let's go. Nah, ini mobil kecil banget. S660 cuman enak banget lewat gang-gang kecil seperti ini, jadi nggak susah. Oke, penasaran kan sama hasilnya kayak gimana? Saya juga penasaran. Kita langsung ke hari kedua. Oke, setelah 2 hari kita balik lagi ke Autonet Part. 2 hari saya pakai ini nih, S660-nya Ridwan. Berasa kayak mobil mainan. Berasa lemah banget kalau ketemu truk, bus gitu. Dengkul gemeter ya kalau ketemu truk ya. Gimana Wan? Mas Iksan, gimana? Bisa nggak tuh masalah yang kemarin? Alhamdulillah bisa. Serius? Serius. Ternyata setelah kita coba gitu ya, emang ribet banget sih, maksudnya depan belakang harus diperbaiki segala macam, tapi akhirnya kita bisa juga, semuanya sekarang udah bersih dan mulus. Jadi bukan cuman yang di depannya doang tuh ya? Ya benar. Jadi ada bagian lagi yang lebih ribet lagi buat di belakang LCD-nya. Serius? Dan tadi ada 3 S-Class. 3 S-Class, jadi ini ngumpul ya. Sekarang ada CLK juga tuh di situ. Ini ada G-Class nih. Ini nih kalau ini presiden, yang ini pas pampresnya nih. Kita lihat yuk. Ayo. Oke. Sekarang kita lihat. Ya Allah, mobil pakai dicuci lagi. Nggak usah dicuci, kenapa? Nggak apa-apa kok. Ini udah SOP kita. Silakan Om. Wah, gila bening banget. Ayo kita starter dulu. Gimana? Ya ampun, ininya juga bening. Gila, ini kayak baru nih. Nggak ada baret-baretnya sama sekali, nggak ada ininya. Normal semua. Ini kalau di video agak biru ya, tapi sebenarnya nggak biru nih, cuman karena refleksi cahaya aja. Oke, sekarang saatnya bayar tagihan dan nanti saya akan kasih tahu berapa besarnya biaya perbaikan kedua monitor ini. Gratis Om.
Masa? Gratis buat lu, gratis. Serius? Gratis. Udah di cover sama dua S-Class yang tadi. Ah gitu. Oke, kita jalan kalau gitu. Wan, thank you very much ya Wan. Thank you juga Om. Om Iksan, terima kasih banyak. Ya makasih juga Om Fitra udah mampir. Iya, luar biasa. Teman-teman yang punya S-Class yang masalah sama instrumennya kesini. Kemarin saya udah mikir loh, pasti nggak bakal bisa nih karena lebih ribet daripada cuman ganti lapisan depan, ternyata bisa. Ini nih Om, garansi 5 tahun. Oke. Ya, soalnya itu pasti nanti akan bakal begitu lagi tapi di tahun ke-6. Wah lumayan loh, garansi 5 tahun. Sekarang tahun 2021, artinya ini sampai tahun 2026. Kalau di 2022 saya jual nih mobil, ini masih garansi sampai 2026 nih. Masih. Layarnya. Yang penting nomor sasis sama nomor rangka tidak ganti. Ya betul, tapi yang digaransi hanya parts yang diganti ya, bukan parts yang tidak diganti. Kalau rusak ya itu tidak digaransi. Betul. Iya, iya. Oke, thank you. Let's go. Aduh, nyenengin banget ya. Ini bener-bener instrumen langsung seperti baru, cerahnya, bersihnya, beningnya. Dan kemarin itu memang ada trouble dikit karena disangkain cuma lapisan depannya. Ternyata bukan cuma lapisan depannya, lapisan belakangnya juga rusak. Nah, itu kelihatannya kalau di bengkel resmi Mercy itu memang bukan prosedur mereka untuk ngutak-ngatik seperti itu. Makanya mereka prosedurnya adalah ganti unit. Saya udah pernah tanya, jadi itu biayanya sekitar 64 juta, belum termasuk PPN, belum termasuk biaya pemasangan. Jadi kalau di Mercy itu bisa keluar 70 juta rupiah lebih untuk mengganti. Tapi memang mereka bukan mengganti lapisannya, tapi semuanya memang mereka ganti. Jadi Anda mendapatkan unit yang baru. Tapi kan kalau seperti ini cuma lapisannya saja yang rusak, yang lainnya masih bekerja. Jadi biayanya jauh lebih sedikit. Tadi itu total biaya adalah 5,9 juta rupiah, nggak nyampe 10%-nya. Dan untuk kalau misalnya yang rusak cuma lapisan luar itu cuman 3 juta rupiah. Nah, karena saya dua-duanya jadi kena 5,9. Oke, tadi saya dikasih harga spesial, bahkan dikasih gratis sama Ridwan karena dia teman baik. Tapi saya akan menghitung 5,9 juta rupiah itu sebagai pengeluaran, karena ya fairnya mestinya kita keluar uang gitu ya. Jadi total saya membeli mobil ini harganya sudah 230,9 juta rupiah, which is masih good deal. Dan sekarang saya seneng banget. Aduh, jadi bening semuanya. Thank you Ridwan, thank you Mas Ican, thank you SPD Speedometer. Buat teman-teman yang punya masalah sama, silakan ke sana. Apalagi ada garansi 5 tahun. 5 tahun loh garansinya. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri. Jika Anda belum, follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagram SPD Speedometer ada di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.